Baik, selamat sore kakak semua. Sore, Kak. Ya, aku mohon maaf lebih dahulu kakak kalau persiapan kita maju di jam 6 karena aku baru mendapatkan kepastian tadi. Karena kalau kemarin ada rencana bahwa akan ada rapat majelis Jumat, tetapi kepastiannya baru tadi siang aku dapatkan sehingga aku baru jam 11.56 bisa update ke kakak terkait persiapan kita. Sekali lagi aku mohon maaf jika mungkin agak mendadak perpindahan jamnya, tapi bersyukur karena sore hari ini kita semua bisa bersama-sama kembali di dalam persiapan PJA di edisi 10 November 2021, tepat Hari Pahlawan ya hari ini. Kiranya apa jadi tema Hari Pahlawan saat ini, pahlawanku inspirasiku, terus menyemangati kita untuk kita senantiasa terinspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti setiap contoh-contoh baik yang diberikan oleh pahlawan kita. Ya, kakak dan saudara yang dikasih, kita akan segera memulai persiapan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Kak Naning ya untuk bisa memimpin dalam doa. Mari Kak, kita berdoa. Sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapak yang makasih, terima kasih. Untuk kami mengajar di tanggal 14, kiranya Kau berkati kami ya Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Kak Naning yang sudah menolong kita dalam doa pembuka. Kita akan membaca bahan bacaan kita pada kesempatan sore hari ini dari HG 1 ayat 1 sampai dengan 14. HG 1 ayat 1 sampai dengan 14, kita di sini ada berlima ya, kakak yang terkasih. Kita akan berbagi untuk membaca bacaan kita. HG 1 ayat 1 sampai 14, kita akan baca dua ayat, nanti urutannya dari dari Kak Novi, setelah Kak Novi ke Kak Rini, lalu ke Kak Yuli, Kak Naning, dan aku. Nanti berputar sampai ayat 14. Sorry, Kak. HG 1 ayat 1 sampai 14, kita baca dua ayat mulai dari Kak Novi ke Kak Rini, Kak Yuli, Kak Naning, dan terakhir nanti ada aku. Terus nanti kita berputar lagi menyelesaikan sampai dengan ayat 14. Silakan Kak Novi. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, di Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat 5, silakan Kak Yuli, ayat 5 dan 6. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Inilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bangunlah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel, Bupati Zeuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam keadaan sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kakak yang sudah menolong kita semua dalam pembacaan bahan Alkitab kita pada kesempatan sore hari ini. Nah, kakak-kakak dan saudara-saudara yang dikasih, tema kita pada sore hari ini adalah menyelesaikan tugas. Kita akan berbicara bagaimana dalam kehidupan ini juga merenungkan akan setiap kepercayaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, dan bagaimana juga kita melakukan segala kepercayaan dan tanggung jawab itu dalam kehidupan, tentunya dengan memberikan yang terbaik. Nah, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan berbagi sedikit pengalaman kita pada kesempatan malam hari ini, karena dengan berbagi pengalaman ini akan menolong kita untuk memahami sebenarnya apa sih yang diinginkan dan juga dikehendaki oleh Tuhan untuk bangsa Israel ketika bangsa Israel dikehendaki membangun kembali bait suci yang telah diruntuhkan ketika mereka menjalani pembuangan di tanah Babel. Nah, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan yang akan menjadi bahan berbagi pengalaman kita adalah ketika kita berhadapan dengan tugas atau peran yang berat dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu ya, sesuai dengan peranan kita di kehidupan kita sehari-hari, tindakan apa yang kita lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan pekerjaan maupun peranan yang berat itu dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan, dalam kehidupan di rumah, dalam tugas kita mungkin sebagai seorang ibu, maupun juga dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Silakan kakak, siapa yang ingin berbagi terlebih dahulu? Pertanyaannya itu, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi pekerjaan atau peranan berat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaan atau peranan yang berat itu. Monggo, kakak, siapa yang mau memulai? Aku dulu deh, tapi kalau aku kan ibu rumah tangga pure, nggak ada pekerjaan. Terus sekarang ini jadi apa ya? Sekolah minggu lagi, guru sekolah minggu lagi, dan itu bukan pekerjaan yang buat saya, bukan pekerjaan yang mudah, karena memang dulu memang sejak sebelum nikah sudah ikut sekolah minggu, tapi hampir 7-8 tahun saya vakum. Sekarang ini rasanya harus menjadi guru sekolah minggu itu bukan pekerjaan mudah, bukan pekerjaan yang mudah buat saya, itu pekerjaan yang nggak bisa bisa dianggap enteng lah buat saya. Jadi kalau saya melakukannya dapat tugas, pasti
di sela-sela saya juga ngurusin anak yang online ini ribet banget gitu ya. Apalagi sekarang udah sekolah, pulang sekolah masih ngerjakan tugas itu, apalagi tugasnya itu banyak, belum nanti anaknya ngamuk, itu luar biasa. Dan itu waktu yang bisa saya lakukan itu di sela-sela itu, sela-sela anak udah selesai, baru dikit saya pelajari. Makanya kalau ada tugas itu saya minta waktu yang lama, paling nggak 2 minggu itu udah cukup. Karena saya nggak bisa dalam waktu seminggu itu mungkin bisa jadi saya nggak bisa menyentuh materinya. Jadi saya tuh butuh apa ya? Butuh waktu yang nggak sebentar lah. Kalau kakak-kakak yang lain mungkin udah canggih 3 hari udah selesai, tapi saya untuk memahami itu sela-sela waktu, kadang malam waktunya ada anak tidur saya baru buka, kadang kalau sudah dia sekolah buka situ, yaitu mensiasati ya seperti itu Kak Virgo, di sela-sela waktu yang ada, dan perlu waktu banyak untuk saya harus belajar lagi. Oke. Baik, terima kasih Kak Rini. Silakan kakak yang lain, monggo. Maaf tadi saya kesenggol. Silakan, siapa yang ingin melanjutkan sharingnya Kak Rini? Kalau saya itu Kak Novi, silakan. Tergantung ya, saya sendiri bingung ya. Kadang kalau begitu banyak tugas, misalkan dari anak-anak, dari pekerjaan, kerjaan sih maksudnya, orderan, terus dari pelayanan, itu mungkin akan terasa berat ya, bukan numpuk-numpuk seperti itu. Tetapi kadang-kadang itu ya aku ya bingung kok, berat. Mungkin kalau dibilang berat karena saya sendiri kurang bisa memanage waktu. Itu yang membuat saya berat. Misalkan seharusnya ini sudah terselesaikan hari ini, yang ini terselesaikan hari ini. Nah, seringkali kan sesuai di mana ya. Nah, ketika waktunya mepet, ada lagi pekerjaan yang datang. Nah, itu rasanya itu terus kayak kudu stres gitu loh. Nah, ya seperti misalkan kadang-kadang kalau ini ya udah dipersiapkan sekolah minggu ya sudah dipersiapkan kan jauh-jauh hari, tetapi kan harus mengulang lagi. Nah, mengulang lagi itu kadang-kadang itu keburu ini. Nah, itu yang menjadi serasa sangat berat karena ketumpuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, tetapi di situ apa yang kita lakukan tadi ya, menyelesaikan satu pekerjaan kita, dan tentunya mohon pimpinan Tuhan ya, karena yakin ya kadang-kadang kok berat banget ya, tetapi Tuhan itu kenapa mengasih seperti ini, karena Tuhan sudah memberikan kemampuan pada kita ya, itulah yang menguatkan kita. Mas Yoto, jadi ini mepet, kadang-kadang ya kena semprot suami apa, anak jadi telat apa. Itu yang semakin berat karena numpuk pekerjaan, itu kurang memanage waktu saya. Ya, itu yang saya lakukan sih. Tetap diselesaikan. Oke, terima kasih Kak Novi. Silakan kakak yang lain. Silakan Kak Yudi. Itu kalau masih sampai saat ini masih bisa untuk membantu melayani di
anak-anak ya. Saya sebenarnya waktu ini sudah waktu pensiun. Syukur kalau dalam pergumulan online ini membuat saya juga harus lebih apa ya, pikiran saya ini harus banyak belajar lagi. Tapi tetap saya rindu ya, senang ya dengan pelayanan anak-anak ini. Dari dulu saya suka anak-anak dan saya ingin anak-anak ini ya bertumbuh dalam iman. Nah, karena saya sudah biasa segala sesuatu saya lakukan, saya selalu pagi berdoa, tertib, jadi segala sesuatu saya bawa dalam doa. Demikian juga suasana pekerjaan buat anak saya, juga ke pekerjaan sehari-hari yang harus saya kerjakan. Jadi saya merasakan kalau saya ada pelayanan sekolah minggu, ya Tuhan tuh selalu atur, siapkan semuanya. Ada waktu-waktu untuk saya bisa mengulang-ulang, membuka-buka apa persiapan yang akan saya bawakan nanti di sekolah minggu. Ya, saya bersyukur saat ini juga dengan kondisi apa badan yang sudah semakin lansia ini, ya ketenaga saya juga berkurang, terbatas. Jadi saya bersyukur si Kristus juga sudah nggak ada di rumah sehingga tidak merepotkan saya, menjadi beban saya. Jadi saya masih bisa untuk mempersiapkan diri untuk melayani sekolah minggu. Jadi untuk ini, jadi ini semua karena Tuhan atur semuanya sehingga saya bisa tetap siap melayani anak-anak di PKI. Itu saja saya kira. Oke, terima kasih Kak Yuni. Kak Naning tadi sudah mau ngomong, silakan Kak Naning. Makasih Kak Pitku. Oke Kak. Kalau saya untuk pelayanan sekolah minggu seperti yang diutarakan Kak Rini tidak bisa mendadak-mendadak. Jadi saya persiapannya itu 2 minggu seperti itu sudah mulai saya siapkan. Nanti saya buka dulu materinya, apa-apa yang perlu saya pelajari. Setelah itu minggu berikutnya nanti saya belajar baik ke Kak Penny, Kak Erna, kalau ke Kak Novi kalau Kak Novi karena repot ya, jadi saya tahu Kak Novi mesti repot ini. Jadi ya mungkin ke Kak Erna, Kak Rini, Kak Penny, siapa saja yang bisa saya minta tolong untuk memberikan masukan, membimbing saya seperti itu. Walaupun sudah sering ya, tapi yang namanya kita menyampaikan firman itu pasti kalau mau menyampaikan firman ke anak-anak itu pasti harus persiapan yang ekstra bagi saya. Karena tidak gampang. Bagi saya itu tidak gampang untuk bisa menyampaikan firman kalau saya tidak belajar dari kakak-kakak. Saya kayaknya kurang pas gitu. Sehingga itu persiapan saya mesti minta bimbingan dari kakak-kakak. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah membimbing saya. Kalau untuk pekerjaan di rumah, misalkan itu menumpuk semua juga bingung juga saya. Kalau waktunya bersamaan harus saya selesaikan, itu saya cenderung diam dulu. Saya mulai dari mana, saya selesaikan dulu yang mana itu. Akhirnya saya lihat ini yang harus bisa saya selesaikan dulu yang mana. Dalam nama Tuhan semua bisa selesai, saya gitu. Pokoknya dalam nama Tuhan nanti semua selesai. Saya urutkan dari yang kira-kira bisa saya selesaikan dulu. Nanti urutannya setelah ini, setelah ini. Ya udah, itu kalau saya, Kak Virgo. Semua yang saya kerjakan dalam nama Tuhan. Terima kasih. Oke, thank you Kak Naning. Ya, kalau dari aku sih ini kakak hampir sama seperti yang dialami Kak Novi dan Kak Naning ya. Memang beberapa kali dalam menyelesaikan sesuatu itu ada dalam situasi di mana itu semua itu numpuk dan durasi untuk penyelesaian itu sangat berdekatan sekali, bukan dalam satu hari sebenarnya, tetapi sangat berdekatan sekali dan itu membutuhkan tenaga yang ekstra tentunya untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas maupun pekerjaan dalam kehidupan kita. Dan hal yang coba aku lakukan sih, Kak Terkasih hampir sama seperti Kak Naning sebenarnya. Yaitu seringkali aku akan menarik diri terlebih dahulu dari semua tugas itu dan mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk
mengurutkan mana yang memang harus segera diselesaikan dalam tugas dan tanggung jawab itu. Karena aku punya pengalaman yang tidak baik sih yang akan kasih terkait tentang tugas ini sharing saja, bahwa pernah aku tidak mampu menyelesaikan tugas itu, bahkan ada akhirnya aku harus ditolong oleh temanku ketika di masa kuliah untuk menyelesaikan tugas itu, bukan tugas perkuliahan tetapi tugas di pekerjaan di di kantor unit, karena memang saking menumpuknya tugas kuliah dan juga numpuknya kegiatan yang ada di kampus ketika itu, penelitian lapangan juga, sehingga membuat aku harus memilih mana yang harus aku tinggalkan, yang aku harus butuh bantuan dari teman, mana yang bisa aku kerjakan ketika itu. Dan dari sana memang aku terus belajar untuk mencoba mengurutkan setiap tugas yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan mengurutkan itu menolongku untuk bisa memilah mana yang harus cepat dan jauh-jauh hari harus diselesaikan, dan mana yang memang itu bisa dilakukan sambil berjalannya atau beriringnya waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang aku masih, jujur akan kasih, masih terus belajar terkait hal itu, karena memanajemen apa yang menjadi sumber daya, memanajemen waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan itu sangat perlu sekali dalam kehidupan sehari-hari, supaya setiap hal yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita itu dapat diselesaikan. Ya, dalam situasi yang aku ceritakan tadi itu, aku merasa ini 24 jam kok kayaknya nggak cukup ya, ini perlunya saya butuh 32 atau 36 jam untuk bisa menyelesaikan waktu itu. Tetapi realita yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu sudah menganugerahkan 24 jam memang dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana sih setiap kita itu mampu untuk menyusun dan juga merencanakan dalam tindakan-tindakan penyelesaian pekerjaan maupun tugas yang dipercayakan, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal. Terima kasih Kakak untuk sharing yang sangat menarik sekali. Aku belajar banyak hal, baik dari Kak Rini, Kak Naning, Kak Novi, maupun Kak Juli dari sharing pengalaman dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab. Memang dari apa yang kita bagikan dalam pengalaman ini, intinya adalah bagaimana kita mencoba untuk selalu menyelesaikan. Kita belajar untuk menyelesaikan apa yang dipercayakan dan juga diberikan dalam kehidupan kita, baik dalam tugas sehari-hari maupun juga dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan nyatakan dalam diri kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi tadi dari Kak Rini dan Kak Naning, ini jadi contoh yang baik sekali untuk kita semua, bagaimana berdua memplanning dalam mempersiapkan pelayanan. Kakak, belum semua orang loh bisa melakukan seperti apa yang dicoba dilakukan oleh Kak Rini dan Kak Naning dalam kehidupan pelayanan. Kadang-kala itu kita terjebak dalam sebuah situasi, nanti aja lah, masih hari Minggu, mau jadi hari Jumat dan hari Sabtu. Kadang-kala kita terjebak dalam situasi seperti itu, sehingga tanpa sadar ketika waktu itu terus berjalan, maka tiba-tiba kok sudah hari Sabtu, dan hari Sabtunya sudah jam 7 malam lagi, padahal kita harus mempersiapkan diri kita untuk pelayanan di esok hari misalnya. Sehingga dengan menata waktu sedemikian rupa, yang menjadi pengalaman dari Kak Rini dan Kak Naning tadi, memampukan kita sebenarnya untuk kita mempersiapkan apa yang akan kita selesaikan dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam diri kita dengan sebaik-baiknya, supaya hasil yang akan kita capai sesuai dengan setiap perencanaan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Contoh yang paling dekat lagi, kakak dan saudara yang dikasih, adalah dalam dunia anak-anak. Bukankah sekolah pun sebenarnya juga berbicara tentang hal itu, menyelesaikan tanggung jawab pendidikan dalam diri seorang anak di masa pertumbuhannya, untuk mereka nantinya memiliki bekal yang banyak, bekal ilmu pengetahuan yang positif tentunya, yang akan menolong mereka untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita yang direncanakan, tentunya seturut dengan kehendak yang Tuhan nyatakan di dalam diri anak-anak kita. Sehingga kalau itu dianalogikan atau dibayangkan, kakak dan saudara yang dikasih, dalam kehidupan orang dewasa yang
mempersiapkan atau merencanakan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan maupun tugasnya, maka anak-anak itu juga sedang menyelesaikan dan membuat perencanaan mencapai cita-cita mereka. Itulah mengapa belajar dilakukan setiap hari. Entah ada ulangan atau tidak, entah ada ujian akhir atau tidak, entah nanti tugas-tugasnya itu masih jauh batas waktu kumpulnya, kita selalu melatih dan mendidik anak-anak kita itu untuk setiap hari belajar dan berlatih dalam kehidupan mereka. Berlatih untuk menumbuhkan sebuah semangat di dalam dirinya supaya senantiasa mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan itu, kakak dan saudara yang terkasih, maka anak-anak kita pun selalu memiliki sebuah kebiasaan yang baik untuk menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupannya kelak ketika ia sudah bekerja maupun juga ketika ia mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dari usia mereka saat ini di dalam kehidupan mereka. Mereka itu memiliki sebuah semangat untuk menyelesaikan pekerjaan maupun tanggung jawab mereka. Sebesar apapun tantangan yang dihadapi, thank you Kak Novi yang sudah mengingatkan kita semua bagaimana tantangan-tantangan yang besar dan berat dalam kehidupan itu sebenarnya tidak menghalangi kita untuk kita tetap menyelesaikan setiap pekerjaan maupun tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun dalam tanda kutip harus dengan tenaga yang sangat besar, atau kalau bahasa sastra itu dengan berdarah-darah. Kita harus menyelesaikan pekerjaan itu di tengah begitu padatnya aktivitas kita dan mungkin ada situasi-situasi yang menjadi penghambat dalam kita menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi semangat dan niat untuk menyelesaikan itulah kakak dan kasih yang harus senantiasa kita munculkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa yang menjadi hal yang dipercayakan dalam diri kita maupun tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan mampu kita laksanakan dan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang juga ditekankan oleh Nabi Hagai kepada bangsa Israel ketika mereka kembali pulang ke Yerusalem pasca pembuangan yang mereka alami. Aku tidak akan menjelaskan dengan begitu detail karena saya kasih karena penjelasan yang detail ada di bahan sahabat anak kita, tetapi aku akan memotret beberapa bagian yang akan menolong kita untuk semakin mendalami pesan apa yang sebenarnya Tuhan nyatakan dalam diri kita melalui pengalaman bangsa Israel ini. Yang pertama, kakak-kakak dan saudara saya yang dikasih, rupanya bangsa Israel ini sejak awal sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mereka membangun kembali bait suci atau bait Allah yang menjadi simbol kehadiran, kasih, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, di mana melalui bait suci itu mereka akan senantiasa dikuatkan pengharapannya, senantiasa semakin menghayati pertumbuhan imannya, dan selalu merasakan bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dalam situasi dan kondisi kehidupan sehari-hari mereka. Karena bagi bangsa Israel, peranan bait suci itu sangat besar sekali dalam kehidupan mereka. Mereka selalu menghayati bahwa di dalam bait suci itulah Allah hadir dan di sana juga penyertaan Allah itu dianugerahkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika berada di dalam masa pembuangan, sebagian besar ada di tanah Babel, lalu sebagian kecil masih tinggal di Israel, namun mereka tidak lagi memiliki bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka, maka kehidupan mereka itu tidak lagi bersemangat. Sehingga ketika mereka mendapatkan kesempatan kembali untuk membangun bait Allah pasca kepulangan mereka dari pembuangan di tanah Babel, maka hal itu menjadi sebuah kesempatan berharga yang telah dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi
sederhananya itu Tuhan itu sudah tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan bangsa Israel. Apa yang menjadi harapan besar bangsa Israel ketika mereka kembali ke tanah kelahirannya. Sehingga dengan harapan dan kebutuhan yang diperlukan oleh bangsa Israel itulah, kata saudara kasih, maka Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk membangun bait Allah kembali. Namun rupanya ada situasi yang berbeda yang mereka alami di dalam keseharian mereka. Kalau kita memperhatikan poin yang kedua dari bahan sahabat anak kita, di sana penulis sahabat anak memberikan sebuah keterangan yang semakin menolong kita memahami mengapa sampai ada sebuah teguran yang diberikan oleh Allah melalui situasi kekeringan dan juga bagaimana di ayat yang ke-10 dari Hagai 1 ini digambarkan oleh penulis kitab Hagai bahwa Tuhan tuh kesannya itu tidak memberikan sebuah penghasilan dari tanah yang mereka usahakan di daerah atau tempat tinggal mereka karena sudah hampir 20 tahun ketika mereka kembali ke Yerusalem, tetapi kesempatan untuk membangun bait Allah itu rupanya tidak dikerjakan secara maksimal. Meskipun pada awalnya memang orang-orang Israel ini begitu bersemangat dan sudah kasih untuk memulai pembangunan bait Allah itu. Tetapi kita ditolong kembali oleh penulis bahan sahabat anak ini, adanya pertentangan dari orang Samaria dan bangsa-bangsa lain yang tidak menginginkan, tidak menghendaki adanya bangunan bait Allah itu, maka bangunan itu berhenti. Ditambah lagi, orang-orang Israel juga sedang memulihkan kembali kondisi kehidupan perekonomian mereka. Itu nampak ketika penulis kitab Hagai mengatakan melalui Nabi Hagai bagaimana orang-orang Israel ini tetap berfokus kepada kepentingan mereka, bagaimana mereka tidak lagi mengingat apa yang menjadi komitmen awal mereka, juga apa yang menjadi kesempatan yang Tuhan anugerahkan ketika Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini membutuhkan simbol kehadiran Tuhan melalui bait Allah yang harus mereka bangun. Setiap orang sibuk dengan urusan dan kebutuhan mereka masing-masing. Tentu kita bertanya di dalam poin ini, apakah salah ketika setiap orang di dalam komunitas bangsa Israel ini juga butuh untuk memulihkan keperluan-keperluan perekonomian mereka maupun kehidupan mereka secara pribadi dalam kehidupannya sehari-hari? Maka jika pertanyaan itu diberikan kepadaku karena saya kasih, aku akan menjawabnya nggak salah sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ketika mereka juga membutuhkan kesempatan untuk memulihkan kembali kehidupannya pasca kepulangan ke tanah Israel. Tapi yang menjadi catatan besar, baik dari Allah maupun juga dari penulis kitab Hagai ini adalah bahwa mereka itu juga tetap harus mengingat apa yang menjadi komitmen mereka, juga rencana mereka, sekaligus juga kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Seperti yang aku sampaikan di awal tadi, ketika Allah memberikan waktu untuk membangun kembali bait Allah dan sampai 20 tahun pembangunan itu belum usai. Bahkan mereka pun pada akhirnya mengalami sebuah konsekuensi di dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan di Hagai 1 ayat 9 sampai dengan 11, penundaan pembangunan bait Allah karena mereka lupa dengan komitmen mereka dan mereka lebih berfokus fokusnya lebih besar kepada pemenuhan kebutuhan mereka secara pribadi, maka konsekuensi yang mereka alami pada akhirnya adalah mereka tidak bisa merasakan hidup yang damai sejahtera dan mereka pun tidak bisa merasakan bagaimana perwujudan nyata kasih Allah
dalam kehidupan mereka sehari-hari yang itu selalu setia hadir dalam kehidupan bangsa Israel, mereka alami secara langsung di dalam kehidupannya. Dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa setiap usaha dan kerja keras yang mereka lakukan dalam usaha pemulihan diri mereka, pemulihan kehidupan keluarga mereka, pemulihan kehidupan finansial mereka, pemulihan kehidupan fisik mereka, dengan hal-hal yang mereka perlukan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah cukup untuk mereka lakukan, seperti yang dituliskan oleh penulis kitab Hage di ayat 9-11 dari Hage 1 ini, ketika mereka tidak lagi memahami dan mengingat bagaimana komitmen awal mereka, juga bagaimana mereka memiliki semangat besar saat kembali ke tanah Israel untuk membangun bait Allah. Jadi di sini kakak dan saudara yang kasih, ketika kita membaca Hage 1 ini dan juga mendialogkannya dengan bahan yang ditulis dalam Sahabat Anaki edisi tanggal 21 November nanti, kita diajak untuk tidak terjebak dalam membaca teks ini dan bahan ini, seakan-akan kalau tidak mengerjakan bangunan bait Allah ini, maka bangsa Israel tidak mengalami kedamaian dan kesejahteraan. Tidak seperti itu cara membacanya. Tetapi membacanya adalah bahwa ketika bangsa Israel juga memulihkan secara individu ya, kakak sudah kasih maupun juga secara komunitas masyarakat mereka memulihkan diri mereka ketika pulang kembali ke tanah Israel, itu bukan sesuatu yang salah, tetapi Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki tugas besar yang juga harus segera diselesaikan sebagaimana semangat dan komitmen mereka di Allah. Untuk mereka membangun bait Allah dan menjadikan bait Allah itu sebagai sebuah bagian penting di kehidupan mereka sehari-hari, dan bagaimana mereka mampu melihat dan merasakan kehadiran kesetiaan, kehadiran Allah, kehadiran kasih Tuhan di dalam setiap proses kehidupan yang mereka hadapi. Dan melihat situasi itulah, maka Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan juga seluruh bangsa Israel itu pada akhirnya mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, apa yang menjadi pengingat yang Allah sampaikan melalui Nabi Hage untuk mereka lakukan kembali. Dan di ayat yang ke-12, karena sudah kasih, mereka ketika mereka ingat akan komitmen dan semangat mereka di awal untuk mengutamakan pembangunan bait Allah itu terlebih dahulu, maka mereka pun segera kembali mengerjakan hal utama itu dalam kehidupan mereka, sembari mereka juga memulihkan kondisi dan keadaan diri mereka pasca pembuangan dan kembalinya mereka ke tanah Israel. Dan hal besar yang menjadi pengharapan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Hage kepada bangsa Israel, bahwa aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi selama proses pembangunan bait Allah itu, maupun juga ketika mereka dalam sisi yang lain sedang memulihkan dirinya, penyertaan, berkat, dan kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan itulah yang akan menolong bangsa Israel untuk tetap bisa berfokus menyelesaikan komitmen dan semangat mereka dalam membangun bait Allah, sekaligus juga mereka menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan penyertaan Tuhan itulah yang menjadi sebuah jaminan mereka akan menjadi sebuah komunitas yang satu, menjadi umat Tuhan yang senantiasa percaya atau beriman dan mengandalkan kekuatan Tuhan di setiap waktu yang mereka miliki. Maka pesan besar yang akan kita sampaikan kepada adik-adik atau teman-teman kita yang kita dampingi pertumbuhan iman mereka karena saudara kasih, sebagaimana bangsa Israel,
yang telah mengambil sebuah komitmen besar di dalam kehidupan mereka, dan komitmen itu juga mereka ungkapkan di hadapan Tuhan, juga di hadapan masyarakat Israel saat itu, juga bagaimana mereka bersedia untuk melaksanakan komitmen itu dalam kehidupannya, maka anak-anak maupun kita diingatkan kembali sebagaimana sharing kita di awal tadi. Dengan segala tantangan, dengan segala situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita itu mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan besar yang menjadi poin refleksi dari kisah bangsa Israel di HG 1 ayat 1-14 ini ketika mereka diingatkan oleh Tuhan akan pembangunan bait Allah. Jadi setiap kita itu sama, kata saudara kasih, memiliki tanggung jawab yang besar sesuai dengan konteks kehidupan kita secara pribadi, demikian juga anak-anak, mereka dan teman-temannya juga sama memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan mereka sesuai dengan konteks kehidupan mereka secara personal. Tetapi satu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan di masa ini ketika mendapatkan tugas dan kepercayaan itu terus disemangati dan diingatkan oleh Tuhan supaya kita mampu menyelesaikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan setiap kemampuan dan talenta yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi tema kita di dalam kebaktian tanggal 21 November nanti, menyelesaikan tugas, maka itulah juga yang harus dilakukan oleh anak-anak maupun teman-teman dan adik-adik kita. Kita dipanggil untuk menyelesaikannya, dan kita senantiasa dikuatkan dan disemangati oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan segala tanggung jawab itu dengan memilah, misalnya langkah praktisnya, memilah mana yang harus diselesaikan, mana yang masih bisa menjadi sebuah tugas yang diselesaikan sambil beriringnya waktu, atau mungkin teman-teman atau adik kita bisa kita ajari bagaimana mereka menyusun langkah-langkah prioritas mana yang harus diselesaikan dan menyelesaikan pekerjaannya, dan hal itu menjadi sebuah kesediaan sekaligus juga menjadi sebuah sikap nyata dari anak-anak kita nantinya ketika mereka bersedia untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan untuk semakin memahamkan adik-adik maupun teman-teman kita, kakak dan kasih, maka ajaklah mereka untuk melihat tugas-tugas mereka sebagai seorang pelajar. Bagi adik-adik maupun teman-teman kita yang sudah bersekolah, baik itu yang di SD maupun yang ada di SMP, itu menjadi sebuah contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Bagaimana mereka belajar untuk menyelesaikan tugas. Demikian juga ketika mereka menjadi anggota keluarga di rumah mereka masing-masing. Tentu kan di tengah-tengah keluarga ada sebuah pembagian tugas dan tanggung jawab harian yang telah disepakati bersama di dalam sebuah keluarga. Ingatkan mereka untuk selalu konsisten dan setia menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu. Dengan sebuah keyakinan, seberat apapun dan sebesar apapun tantangan-tantangan yang ada di sekitar mereka, situasi-situasi yang mungkin membuat mereka tidak nyaman di waktu-waktu tertentu, ketika mereka tekun untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupan mereka, kekuatan Tuhan akan senantiasa menolong dan pengharapan Tuhan yang akan menyemangati anak-anak maupun setiap kita sebagai para PJA untuk selalu bersukacita dalam menyelesaikan tanggung jawab dan tugas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk alur ceritanya, kakak-kakak dan saudara kasih, maka kakak-kakak yang menjadi pelayan firman maupun juga yang menjadi liturgos di masing-masing kelas, nanti bisa memulainya. Kalau misalnya ingin menjadikan kebaktian tanggal 21 itu menjadi sebuah rangkaian cerita yang utuh, maka sangat baik sekali ketika
antara liturgos dan juga dengan firman nanti memiliki sebuah konsep cerita yang utuh dari awal kebaktian hingga akhir yang bercerita tentang bagaimana anak-anak didorong dan disemangati untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Dan tentunya itu membutuhkan komunikasi dan kerjasama di masing-masing kelas, dan itu akan sangat menarik sekali bagi anak-anak untuk mereka semakin paham. Ketika di kebaktian tanggal 21 nanti, dari awal mereka sudah memiliki sebuah gambaran besar, frame yang besar tentang apa itu menyelesaikan tugas dan bagaimana di dalam mereka melaksanakan penyelesaian tugas dalam kehidupan sehari-hari, ada kekuatan dan cinta Tuhan yang juga sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupan bangsa Israel ketika bangsa Israel bersedia kembali untuk melaksanakan komitmen dan semangat awal mereka membangun kembali bait Allah. Cerita kakak-kakak tadi tentang pengalaman yang kita bagikan di awal sangat baik sekali kalau itu diceritakan juga kepada anak-anak kita, sehingga mereka pun menyadari di tengah segala kerapuhan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Allah, kita tetap memiliki sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dalam diri kita untuk menyelesaikan segala hal di dalam pimpinan, kasih, dan kekuatan Tuhan. Dan untuk aktivitas penerapan, kakak dan saudara kasih, apa yang disampaikan oleh penulis sahabat anak ini mampu dipergunakan di masing-masing kelas. Tetapi untuk langkah-langkah praktis, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak, kakak-kakak bisa mengimprove-nya, menyesuaikan dengan konteks kelas masing-masing. Yang terpenting adalah saat kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, lakukanlah itu seperti kita melakukannya bagi Tuhan, selesaikan dengan baik di dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, sehingga hasil yang kita peroleh adalah hasil yang baik, dan kiranya dalam segala proses itu kita selalu belajar untuk menghargai seluruh kepercayaan dan tanggung jawab yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam diri kita, dan kita mampu untuk selalu belajar konsisten melakukan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Itu kakak-kakak dan saudara-saudara kasih yang bisa aku bagikan pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki ayat hafalan dan juga lagu tema, silakan jika ada yang ingin menambahkan atau menguatkan pesan refleksinya. Silakan kakak-kakak. Kak Novi muncul duluan, mungkin mau menambahkan, silakan Kak Novi. Enggak, Kak. Enggak. Kita mau menambahkan, nggak apa-apa loh. Nambah anu aja, nambah wajah. Menambah wajah, siap Kak. Silakan kakak jika ada ingin menguatkan refleksi kita atau menambahkan apa yang mungkin jadi penerapan secara praktis dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, silakan. Ya, saya menambahkan di sini mengutamakan Tuhan. Makanya pentingnya doa pagi, ya, membaca firman Tuhan, membimbingan Tuhan ini di sini. Jadi kalau kita itu sudah doa pagi, membaca firman, dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya itu kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, itu contoh saya ya, kalau pagi sudah berdoa terus mau beraktivitas, kadang-kadang saya ini contohnya di rumah tangga, bingung hari ini masa apa ya? Oh Tuhan, ini masa apa ya Tuhan? Nah, jadi ngomong sama Tuhan seperti itu. Tapi puji Tuhan dengan setelah kegiatan gitu, Tuhan beri hikmat, Roh Kudus bicara, Roh Kudus itu rasanya membimbing saya, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Akhirnya saya tertuntun dengan apa yang akan saya kerjakan, akan saya masak hari itu. Itu salah satu contoh. Jadi penting kalau kita sudah doa pagi, terus baca firman, beraktivitas, tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan terus kita berkontak dengan Tuhan untuk minta apa yang harus saya kerjakan, apa yang kesulitan kita minta tolong sama Tuhan terus. Jadi itu terus akhirnya kita tertuntun di situ sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kita hari itu bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama dengan Tuhan. Itu yang saya rasakan. Jadi penting doa paginya, baca firman itu loh. Terus kita terus terhubung dengan Tuhan dalam sehari kehidupan itu untuk dituntun Tuhan. Itu saya kira.
yang dapat saya tambahkan. Baik, terima kasih Kak Yuli yang mengingatkan kita kembali. Jadi yang disampaikan oleh Kak Yuli tadi terhubung juga dengan apa yang diingatkan oleh Hage untuk senantiasa berharap di dalam kuasa Tuhan dan juga bagaimana janji yang Tuhan nyatakan di ayat yang ke-13 dari Hage 1 ini bahwa Tuhan yang akan menyertai bangsa Israel ketika mereka kembali melaksanakan komitmen dan semangat itulah, yaitu yang juga menjadi sebuah bagian bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk mereka selalu dekat dengannya dan juga membangun sebuah relasi dan komunikasi yang intens dalam kehidupan bangsa Israel di masa itu kalau mereka kembali melakukan semangat dan komitmen awalnya. Terima kasih Kak Yuli yang juga mengingatkan kita semua dan ini menjadi sebuah poin yang semakin menguatkan pesan yang nanti akan kita sampaikan kepada anak-anak. Adakah yang lain, Kakak? Yang ingin menambahkan mungkin? Baik, jika belum ada mungkin nanti kalau di dalam aku menjelaskan hafalan maupun juga lagu tema, kalau ingin interupsi silakan Kakak berikan kesempatan. Baik, untuk ayat super kita, kakak-kakak dan saya kasih kita minggu besok akan menggunakan dari Kolose 3 ayat 23. Mari kita cek terlebih dahulu. Kolose 3 ayat 23, kakak kita cek dulu ya. Di sana firman Tuhan mengatakan, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang jadi nasihat Paulus kepada jemaat di kota Kolose ini semakin menguatkan pesan kita bahwa ketika kita melakukan tanggung jawab kita, mengerjakan setiap kepercayaan yang diberikan pada kita, kita melakukannya dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, sehingga kita akan mampu untuk setia dan konsisten melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk lagu tema, kakak terima kasih, kita akan menggunakan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manusia. Itu akan menjadi lagu tema yang akan kita pakai di semua kelas, dari kelas kecil, kelas besar, maupun kita kelas Emmaus atau kelas pra remaja. Kerja Buat Tuhan Selalu Manusia. Itu nanti silakan kakak-kakak menempatkannya, apakah setelah membacakan ayat super ataukah di bagian setelah pelayanan firman, silakan kakak menempatkannya. Tetapi aku usul kakak dan saya kasih untuk ayat super di minggu tanggal 21 jangan dijadikan ayat pembuka. Tempatkanlah itu setelah cerita, karena ayat ini akan semakin menegaskan pesan cerita itu dan akan membuat, aku membayangkan membuat anak-anak atau adik kita itu akan semakin nyantol dengan apa yang kita ceritakan kepada mereka. Dan setelah itu kita bisa nyanyi bareng-bareng Kerja Buat Tuhan. Jadi usulku seperti itu, tetapi silahkan disesuaikan kembali dengan kondisi di masing-masing kelas. Itu kakak dan terima kasih yang bisa aku sampaikan di malam hari ini. Apakah ada sekali lagi yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silahkan. Jika tidak ada, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kalau jam 7:04 kita akan mengakhiri persiapan kegiatan refleksi mingguan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan berdoa untuk mengakhiri persiapan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu karena anugerah-Mu yang telah menolong dan memampukan kami semua dalam kami memahami apa yang menjadi pesan pengharapan-Mu yang ada di dalam kitab Hage 1 tadi. Terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau kembali mengingatkan dan menyadarkan kami, pentingnya kami menyelesaikan segala hal dalam kehidupan ini, dalam setiap tanggung jawab dan kepercayaan Engkau anugerahkan dalam diri kami dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ya Tuhan,
di dalam kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan pelayanan kami terus berserah di dalam tangan kuasa-Mu, kiranya kasih setiamu yang akan selalu menuntun dan menolong kami semua, supaya dalam menyelesaikan segala bagian tanggung jawab dan juga setiap kesetiaan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam diri kami, mampu kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena kami tahu penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam diri kami. Dan di dalam penyertaan itulah ya Tuhan, kami Engkau panggil untuk bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan segala hal yang Engkau percayakan dalam hidup seharian kami. Demikian juga untuk pelayanan kami di tanggal 21 November, di tengah segala persiapan yang akan mulai kami lakukan setelah ini ya Tuhan, baik persiapan secara personal maupun juga persiapan secara tim di masing-masing kelas, kiranya kasih pertolongan-Mu yang akan terus memberkati dan membersamainya. Dalam setiap koordinasi maupun persiapan secara personal, kami mampu membawakan firman-Mu ini dengan penuh sukacita dan dengan yang terbaik, sehingga di kebaktian tanggal 21 November, bersama dengan anak-anak yang Engkau percayakan, pendampingan pertumbuhan imannya di setiap diri kami ya Tuhan, kami mampu menguatkan dan menyemangati mereka, juga kami saling belajar satu sama lain di dalam komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Sesaat lagi kami akan kembali melanjutkan setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan, baik di dalam karya, di tengah-tengah keluarga, maupun juga dalam setiap pekerjaan yang harus kami selesaikan. Kami memohon kiranya rahmat kasih-Mu yang selalu memberkati dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Novi, Kak Naning, Kak Rini, Kak Yuli, dan juga kakak-kakak yang lain yang nanti menyaksikan siaran ulang persiapan ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang akan selalu memberkati dan menolong kita semua. Selamat mempersiapkan diri secara personal dan tim, dan memberkati ya.